Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa dan teman saya Ridwan Maulana Sintosa. Saya Muhammad Hadan Amir. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian OLAP, ROLAP, MOLAP, dan HOLAP. Di sini kita juga dari kelas A Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini kita akan mempresentasikan langsung saja Sadan untuk mempresentasikan. Untuk yang pertama ya, pengertian OLAP. OLAP itu menyediakan cara untuk menampilkan data multidimensional yang ada dalam data mart atau data warehouse. Dengan OLAP dapat dibuat cube dan mengorganisasikan data dan membuat summary data untuk query yang efisien. Karakteristik OLAP. Yang pertama, menggunakan teknik analisa data multidimensional, menyediakan dukungan database tingkat lanjut, user interface yang mudah dipahami, mendukung arsitektur klien dan server. MOLAP. Ini adalah cara tradisional dalam analisis OLAP. Dalam MOLAP, data disimpan dalam bentuk multidimensional database, tidak seperti basis data relasional yang menyimpan data dalam jumlah baris dalam tabel. Sebuah data multidimensional menyimpan data dalam sejumlah array multidimensional karena dimensi dapat diakses secara mudah. Maka user dapat melakukan query pada basis data MOLAP dengan sangat cepat. Selain mengandung data mentah, basis data MOLAP juga mengandung agregasi data sehingga dapat memberikan respon yang cepat terhadap query. Kedua, ROLAP. ROLAP merupakan cara lain yang digunakan untuk melakukan partisi menggunakan tabel relasional dalam data warehouse. Banyak orang berpendapat bahwa basis data yang dirancang secara khusus untuk sebuah keperluan analisis tidak dibutuhkan karena sebuah basis data relasional sudah cukup mampu untuk menampilkan data OLAP. Hal ini hanya berlaku pada tingkat tertentu saja. Ada sebuah basis data yang terdiri dari ribuan atau ratusan ribu records, maka penampilan data OLAP akan menjadi sebuah masalah karena banyak data yang harus di-query. Dan hal inilah yang menjadi keterbatasan partisi ROLAP. Yang ketiga ada HOLAP, hybrid OLAP. Menggabungkan kedua teknologi di atas. HOLAP menggunakan relational database untuk menyimpan detail dan data dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. HOLAP service dapat menggunakan data MOLAP dan ROLAP secara simultan untuk memecahkan suatu query. 2. Keuntungan dan kelebihan MOLAP, ROLAP, dan HOLAP. 1. MOLAP. Kelebihan 1. Performa hebat karena MOLAP memang dibangun untuk pengambilan data yang cepat dan optimal untuk operasi switching dan desync. Yang kedua, membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. Semua kalkulasi telah dihitung saat kub dibentuk. Kekurangan. Tahap pertama, jumlah volume data yang dapat ditangani terbatas. Karena semua kalkulasi telah dihitung saat kub dibentuk, maka untuk menyimpan hasil kalkulasi tersebut diperlukan volume data yang besar dan kubnya sendiri. Yang kedua, diperlukan investasi tambahan karena teknologi MOLAP kub seringkali memiliki oleh organisasi. Dengan kata lain, untuk mengadopsi teknologi MOLAP ada peluang untuk menambah investasi tenaga dan biaya. 2. ROLAP. Kelebihan ROLAP yang pertama, dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi ROLAP adalah batas dari volume dari relational database yang dipakai. Dengan kata lain, ROLAP sendiri tidak ada batasan volume data. Yang kedua, dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Kekurangan ROLAP yang pertama, performa dapat lambat karena setiap ROLAP report pada dasarnya adalah MySQL
query pada relational database. Waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Yang kedua, fungsi SQL yang terbatas karena teknologi rollup terutama tergantung pada pembentukan statement query pada relational database. Dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan SQL statement. Rollup vendor telah mengantisipasi risiko ini dengan cara membuat tool out of the box untuk fungsi-fungsi yang kompleks, bahkan memungkinkan user untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkannya sendiri. 3. Rollup. Hybrid rollup menggabungkan kedua teknologi di atas. Rollup menggunakan relational database untuk menyimpan detail dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. Rollup menggabungkan kelebihan-kelebihan yang ada pada molap dan rollup. Rollup juga memanfaatkan teknologi molap untuk mendapatkan performa yang lebih cepat jika dibutuhkan informasi di level detail. Rollup dapat retrog dari cube masuk ke dalam relational database yang mendasarinya. Oke, lanjut yang ketiga, arsitektur rollup, molap, dan holap. Rollup, relational olap. Rollup adalah tipe olap yang bergantung kepada database relasional atau RDMS, Relational Database Management System. Sebagai media penyimpanan, storage, data yang diolah dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengelolaan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analisis MDX ke relational query SQL. Otomatis proses optimal rollup akan sangat ditentukan di sisi produk RDBMS yang digunakan, misalkan dari sisi penanganan jumlah data dan strategi indexing. Nah, ini contoh gambar arsitektur dari rollup. Data mart, SQL, OLAP server, temporary cache, OLAP query, dan ini OLAP kliennya. Cara kerja rollup secara umum adalah pertama, OLAP client mengirim query analisis ke OLAP server. OLAP server akan melakukan pemeriksaan di cache apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah dikirimkan, jika pada cache belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan ke cache dan dikirimkan kepada klien. Demikian seterusnya. Cache akan disimpan periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Nah, gambar di bawah ini contoh tampilan web dari Mondrian atau Pentaho Analysis yang merupakan rollup bagian atas gambar. Tiap level data dianalisa akan dikonstruksi menjadi SQL terlihat pada bagian bawah gambar. Nah, ini dia contoh Mondrian rollup. Di sini SQL generate-nya. Mondrian, JPivot, dan Log SQL. Keuntungan dari rollup ini adalah tidak memerlukan storage tambahan. Namun kelemahannya adalah jika data untuk suatu kub sangat besar atau masif, maka performa pengambilan data akan cukup buruk. Kedua, molap, multidimensional OLAP. Molap adalah tipe OLAP yang memiliki storage sendiri yang isinya merupakan pre-compute, agregasi data, sun, count, min, max, dan sebagainya yang terlibat pada berbagai level detail storage. Ini format hanya dikenali oleh molap. Server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Nah, ini cara kerja, contoh gambar cara kerja molap. Nah, cara kerja molap sebagai umum dibagi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama tahap konstruksi dan populasi data. Pada tahap ini sumber data akan dibaca, dilakukan perhitungan, agregasi atau summary group pada berbagai level dimensi, dan hasilnya akan disimpan di storage molap. Jika objek data diperumpamakan dengan tabel, maka untuk satu cube banyak fragmen tabel yang isinya adalah detail agregasi dari level tertentu. Yang kedua, tahap query
atau layanan permintaan data analisis. Pada tahap ini, OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca data dari storage MOLAP. Table akan dibaca suatu fragmen yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Pada fase query ini, jika OLAP server terputus dengan data source tidak apa-apa karena sudah tidak ada kaitannya. Nah, gambar ini ilustrasi sebuah pivot view yang berasal dari MOLAP server. Fragment table yaitu dari olahan prakomput, aggregate, penyusun pivot. Tadi tampak samping kanan gambar. Nah, ini dia gambarnya. Pivot view, pre-computer, fragment table-nya. Keuntungan dari MOLAP ini yang paling jelas adalah performa kecepatan akses yang sangat baik. Namun kelemahannya adalah jika kombinasi agregasi data dihasilkan untuk semua level, maka ukuran penyimpanan akan lebih besar daripada sumbernya sendiri. Atas alasan inilah biasanya MOLAP memiliki batasan sendiri untuk jumlah row dan kombinasi level agregasi yang diizinkan. Jika kelemahan ini, padahal MOLAP Jadi bagaimana kelemahan ini? Padahal MOLAP adalah pilihan yang ideal jika mempertimbangkan performa sebagai prioritas pengguna sistem. MOLAP adalah jawabannya. Yang ketiga, HOLAP, hybrid OLAP. HOLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dari LOLAP dan MOLAP. Kelemahan tersebut, performa LOLAP tidak begitu baik karena agregasi selalu dilakukan ulang apabila cache sudah expired. Keterbatasan storage dari MOLAP jika digunakan untuk penyimpanan kombinasi agregasi pada semua level. Jadi HOLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara kedua di mana HOLAP akan menyimpan data precompute aggregate pada media penyimpanan storage HOLAP sendiri. Yang disimpan pada storage HOLAP adalah data untuk beberapa level teratas atau high level view. Sedangkan level lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Ilustrasi dari penjelasan tersebut dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini dia storage internal like MOLAP. Ini storage relation database like ROLAP. Kesimpulan dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan perbedaan ROLAP, MOLAP, dan MOLAP disarikan dalam tabel metrik berikut ini. Nah, dia ROLAP penyimpanannya ya, penyimpanan internet tidak, performa pembacaan tergantung RDBMS. Perkomputasi tidak. MOLAP penyimpanan RDBMS-nya tidak, penyimpanan internetnya ya, performa pembacaannya sangat baik, perkomputasi ya. OLAP penyimpanan RDMS ya, penyimpanan internet ya, performa pembacaannya sangat baik, perkomputasinya ya. Pada beberapa sistem rollup terdapat aggregate table yang fungsinya mirip dengan MOLAP. Menentukan pemilihan rollup, OLAP, dan HOLAP. 1. Rollup. Relation DBMS dengan SQL standar dengan optimasi kinerja, minimal operasi join. Yang kedua, membutuhkan tambahan meta layer khusus. Yang ketiga, membutuhkan tambahan front and layer khusus. Dan yang terakhir, skema data bintang, star, dan kristal salju, snowflake. Kedua, MOLAP. Menyimpan data sesuai dengan struktur kubus, ukuran disimpan dalam array multidimensi. Array diindeks oleh dimensi. Yang kedua, akses langsung ke array. Yang ketiga, teknologi proprietary. Belum ada standar akses API atau LAMWG. Yang terakhir, ada juga yang internalnya menggunakan RDBMS. Dan yang ketiga, HOLAP. Menyimpan data rinci dengan RDBMS dan data agregat dengan MDBMS. Yang kedua, ada akses data secara MOLAP. Contoh dan penjelasan rollup, MOLAP, dan HOLAP. Yang pertama, rollup. Data pada tingkat transaksi atau lowest granularity level. Yang kedua, hanya membutuhkan data rinci. Yang ketiga, banyak menggunakan query ad hoc atau bukan hasil perkomputasi. Contoh, yang pertama,
telekomunikasi, call data record atau CDRS. Yang kedua, situs e-commerce. Yang ketiga, perusahaan kartu kredit. Yang kedua, molak. Yang pertama, data yang tersedia berupa data agregat. Yang kedua, hanya membutuhkan data agregat. Contoh, yang pertama, analisis dan penyusunan anggaran oleh bagian keuangan. Yang kedua, analisa penjualan. Yang ketiga, HOLAP. Yang pertama, menggunakan HOLAP baik dengan data rincian maupun agregat. Yang kedua, user group dengan kebutuhan yang bervariasi. Yang ketiga, volume data rinci yang tinggi. Contoh, retail dan bank dan penyediaan jasa finansial. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di PowerPoint. Ini dia gambar dari OLAP application arsitektur. Terdiri dari 3 lapis, MDMS server, MDBMS server, OLAP server. Yang ketiga, klien. Selanjutnya, sini OLAP teknologi dibagi 3, itu rollup, molap, OLAP yang seperti tadi sudah dijelaskan. Ini dia rollup relational DBMS dengan SQL standar dengan optimasi kinerja, minimasi operasi join. Membutuhkan tambahan meta layer khusus, membutuhkan tambahan front end layer khusus, skema data bintang, star, dan kristal salju, snowflake. Nah, ini dia keuntungan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini dia contoh roll up totalnya untuk hari 1 dalam SQL. Ini query-nya. Lanjut lagi. Ini total amount menurut data SQL, select data, dan ini juga begitu juga query-nya. Implementasi rollup, skema bintang. Nah, ini bisa dijelaskan di sini ada produk, ada periodenya, di sini ada sales-nya juga, di sini ada store. Selanjutnya, Selanjutnya ada classic star skema, skema bintang dasar. Tabel fakta tunggal berisi data rinci dan agregat. Satu kolom kunci key untuk tiap dimensi sebagai kunci primer, primary key, tabel fakta. Nilai-nilai kolom kunci asing, foreign key, telah terdefinisi. Setiap dimensi dipresentasikan dalam satu tabel yang umumnya sangat terdenormalisasi. Keuntungannya mudah dipahami, mudah untuk mempresentasikan hierarki dimensi, metadata tidak rumit, low maintenance, jumlah operasi join minimal. Ini seperti gambar di sampingnya ada star skema example. Ini ada produknya, periodenya, ada sales dan store. Problem with aggregates. Sumber masalah, penggabungan data rinci dan agregat dalam tabel fakta tunggal. Solusi, tabel-tabel dimensi harus memiliki indikator level, tingkat agregasi yang dapat digunakan sebagai kondisi syarat dalam query. Akibat kinerja pemrosesan query untuk tingkat agregat rendah, apalagi dengan besarnya tabel fakta. Problem with aggregates 2. Tabel-tabel dimensi harus memiliki indikator level tingkat agregasi yang dapat digunakan sebagai kondisi syarat dalam query. Select a store key, a period key, a dollar from fact table where store key in select store, key from store dimensional B, where region not and level 2 n. Indikator level berpotensial menjadi sumber kesalahan sangat mudah terlupakan berakibat nilai yang dihasilkan salah menjerumuskan.
From star to snowflake. Alternatif solusi. Normalisasi tabel dimensi berdasarkan atribut level. Lalu tabel-tabel dimensi kecil yang dihasilkan diacukan pada tabel-tabel fakta tersendiri untuk setiap levelnya. Skema kristal salju snowflake diperoleh. Agregat fact table. Di dimensi table kode agen, kode distrik, kode data, tabel fakta utama, kode gen, key produk sama key periode. Tabel fakta distrik, kode distrik, key produk sama key periode. Tabel fakta kota, kode kota, key produk, key periode. Snowflake skema. Yang kedua, atribut level tidak diperlukan lagi. Setiap label dimensi tambahan memiliki satu kolom kunci atau key untuk setiap level dalam hierarki dimensi. Yang ketiga, tabel dimensi pada level terendah menggabungkan atribut-atribut tabel dimensi lainnya. Yang keempat, level terendah masih berupa tabel fakta yang terdenormalisasi untuk query-query kompleks and ad hoc. Snowflake skema 3, prakteknya. Yang pertama, mulai dengan skema bintang, lalu buat kembang kristal saljunya dengan query. Yang kedua, keuntungan referential integrity terjamin. Kelebihan, yang pertama, kinerja pemrosesan query tinggi untuk query-query yang melibatkan agregasi atau hitungan total. Kelemahan, yang pertama, rumit dalam pemeliharaan dan metadatanya. Yang kedua, jumlah tabel dalam database membengkak. Ya, ini multi table, agregat table. Di situ ada info agen, info produk, dan info waktu. Multiple DW subjek. Diwi dengan topik bisnis subjek banyak. Yang pertama, setiap topik direpresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Yang kedua, data masing-masing topik mungkin diperoleh dari sistem aplikasi sumber yang berbeda. Yang ketiga, dimensi-dimensi yang dipakai oleh lebih dari satu tabel fakta harus seragam atau conformate, baik dalam hal nama dan nilai atribut-atribut maupun hierarkinya. Ini dia contoh gambar conformate dimensionnya. Di sini ada shipment view, time, shipment, carrier, product, sale, warehouse. Ada seller view-nya juga, ada customer dan store-nya. Ini subjek 1, subjek 2. Shipment dan sale. Nah, sini kita lanjut ke molap, penyimpanan data sesuai struktur kubus. Ukuran disimpan dalam array multidimensi, array diindeks dimensi. Yang sudah dijelaskan tadi, akses langsung ke array, teknologi proprietary, belum ada standar akses API atau language. Ada juga yang internalnya menggunakan RDBMS. Nah, rollup, gabungan rollup dan molapnya, menyimpan data rinci dengan RDBMS dan data agregat dengan MDBMS. Akses data secara molap. Nah, ini menggunakan rollup ketika data tingkat transaksinya low granularity level, hanya membutuhkan data rinci, banyak menggunakan query ad hoc, bukan hasil perkomputerisasi. Contohnya, telekomunikasi, call data record, CDRS, situs e-commerce, perusahaan kartu kredit. Nah, ketika menggunakan molap, data tersedia berupa data agregat, hanya membutuhkan data agregat. Contohnya, analisa penyusunan anggaran bagian keuangan, analisa penjualan. Ketika menggunakan molap baik dengan data rincian maupun agregat. User group dengan kebutuhan yang bervariasi, volume data rinci yang tinggi, contohnya retail, bank, dan penyedia jasa finansial. Teknik rollup yang dealing with dimension change, kunci pengganti, surrogate key, antisipasi perubahan dimensi bisnis. Kedua, revisi
insidental dimensi bisnis. Tipe pertama, koreksi kesalahan. Tipe kedua, perubahan status. Tipe ketiga, nilai atribut paralel. Dimensi bisnis yang sering berubah, aturan polisi, perubahan dimensi. Ini surrogate key, pemakaian kunci pengganti untuk mengantisipasi perubahan nilai kunci. Pengganti nama, nomor induk, kode, dan sebagainya. Yang kedua, masalah daur ulang, kode atau nomor yang sudah tidak digunakan. Nilai kunci pengganti adalah nomor unik yang diciptakan oleh sistem. Nilai kunci aslinya disimpan sebagai atribut dalam tabel dimensi. Pertemuan kasus data warehouse database. Surrogate key example. Ini ada tabel seperti gambar di bawah ya. Ada nama, NIP, tanggal lahir, alamat, dan dep. Yang key penggantinya ada key pengganti nama, NIP, tanggal lahir, alamat, dep. Slowly changing dimensions. Jenis perubahan insidental pada tabel dimensi. Tipe 1, koreksi kesalahan. Misal, kesalahan tulis nama pelanggan. Tipe 2, penggantian status. Misal, dari status membujang ke status menikah. Tipe 3, nilai atribut ganda atau paralel. Misal, jabatan rangkap karyawan. Proses updating dilakukan saat full refresh maintenance. Tipe 1 change. Tipe 1 koreksi kesalahan, karakteristik. Nilai lama yang salah digantikan dengan nilai yang baru. Perubahan terjadi pada aplikasi sumber data tanpa mengubah status record data yang bersangkutan. Nilai lama tidak diperlukan lagi oleh aplikasi sumber data manapun. DW. Implementasi. Nilai lama dalam tabel dimensi dibuang dan digantikan dengan nilai baru. Tidak ada perubahan lain di tabel fakta dan dimensi. Tipe 1 change example, dimensi pelanggan. Ini seperti di bawah ini ya, dimensi pelanggan ya, ada nama, alamat, dan kas ID-nya. Tipe 2, perubahan status karakteristik, perubahan status record pada aplikasi sumber data. Nilai atribut baru menandai periode historis baru, periode historis berganda. Nilai lama harus tetap disimpan sebagai data historis DW. Implementasi. Tambahkan record baru dalam tabel dimensi dengan nilai atribut baru. Atribut yang lain sama dengan record lama. Tipe 2 change. Implementasi. Yang pertama, tambahkan record baru dalam tabel dimensi dengan nilai atribut baru atau atribut yang lain sama dengan record lama. Yang kedua, jika surrogate key digunakan, record baru ini mendapat surrogate key baru. Yang ketiga, tambahkan atribut berlaku mulai dan berlaku sampai tabel dimensi jika belum ada. Yang keempat, tulis tanggal berlakunya perubahan pada record baru dan tanggal tidak berlaku pada record baru, record lama atau sebelumnya. Tipe change sampel. Situ ada key pelanggan, kode pelanggan, nama, status nikah, alamat, dan kode pos. Perubahan status record dimensi pelanggan 3 periode historis untuk pelanggan yang sama. Slowly change dimensi polis. Pertama, tidak semua perubahan pada nilai atribut harus atau dapat diberlakukan sebagai perubahan tipe 2 atau tipe 3. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan menentukan atribut-atribut mana yang harus menerapkan pencatatan perubahan tipe 2 dan tipe 3. Yang ketiga, perubahan pada atribut-atribut lainnya diperlakukan sebagai perubahan tipe 1 dilakukan dengan operasi override. Oke. Sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.